salam berterima kasih, salam sejuta yang berlimpah, hadir kata Nino, baca surga, bahasa yang ibu kata. Ya, alhamdulillah alamin, hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu dan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan keempat minggu kedua ya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti biasa, tapi hari ini kita ada sesuatu yang spesial ya. Nah, kita akan datang dengan hari ini ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Saya minta satu orang volunteer untuk memimpin mungkin kalau kita mulai kegiatan kita dapat ini apa baiknya melakukan doa dan kita doa dulu. Beberapa saat kemudian. Doa selesai. Oke, saya mau absen. Nama yang saya panggil tolong. Kan biasanya saya kalau misalnya presentasi kan was of the day. Nah, hari ini saya mau dengar cita-cita kalian. Udah. Ya, ya. Aditya. Apa cita-cita kalian? Amin. Ya, Eko. Apa cita-cita Eko? Mau jadi amin. Alda. Kalian mau cita-citanya jadi apa? Nah, ketika kalian sudah tahu cita-cita kalian mau jadi apa, artinya dalam setiap proses pembelajaran itu harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Supaya cita-citanya ya, siapa tahu yang nyebutin jadi pengusaha, jadi dan lain sebagainya itu terwujud. Ingat kata-kata dalam doa. Nah ya. Oke, sudah hari ini kita akan masuk pembelajaran. Sebelum itu Bapak belajar. Yang saya ingat, ya Pak, ada siapa yang mau jawab? Nanti kita belajar apa nanti minggu lalu nanti? Hadir. Mereka kita belajar apa ya? Terutama komandan. Apa yang kita pelajari di hukum adat itu? Ya masih berlaku. Minggu lalu kita juga ada survei, lihat grafik, ternyata banyak sekali masyarakat itu setuju ya kalau misalnya hukum adat itu masih diterapkan, masih bisa diterapkan dalam berbagai macam situasi. Ya, contohnya kemarin kayak kasus yang surat merah, nah itu yang digunakan hukum adat. Nah, sebelum kita lanjut materi hari ini, saya mau tanya kalian terlebih dahulu. Nah, Medi, kamu pernah nggak pergi ke hutan? Ya, memang hutan belantara. Pernah di mana tuh? Coba cerita. Ada monyet, bukan saudara kalian yang dilihat ya? Apa? Tabelas. Bagus sesuai karena mencari berbulu lah, berbulu. Rehan pernah nggak Rehan? Nggak pernah Pak. Jumaidi pernah? Pernah. Oke. Evan pernah? Sering. Oke. Apa yang akan yang mempertanyakan dulu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita masih kepada materi yang namanya hukum adat. Tapi kita akan lebih ke spesifik bagaimana hukum adat ini bisa berpengaruh pada kondisi hutan yang merupakan bagian dari masyarakat adat suku Jawa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yaitu tadi tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini kita mau tahu sebenarnya bagaimana sih hubungan dari hutan itu sama masyarakat adat suku Dayak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena masalah ini adalah masalah yang sangat sering sekali terjadi atau hangat bahasa orang itu saat-saat sekarang. Nah, ingat nggak kalian kasus yang baru-baru viral terkait dengan Israel? Kalian tahu? Itu kan kaitan
baik-baik. Setelah itu nanti kita akan brainstorming. Apa tuh sebenarnya yang mau kita bahas lebih lanjut? Dan di desa Mekaraya ini sama kalau di Kalimantan Barat itu ada namanya hutan adat sama buwe namanya ya. Nah, tadi kan udah ditampilkan tuh video. Ada yang mau berkomentar nggak terkait dengan videonya? Kalian lihat apa tadi yang di video yang dibicarakan? Angkat tangannya dulu satu-satu. Hah? Oke, nggak apa-apa keindahan alam karena berarti Medi itu fokus melihat alamnya gitu ya. Oke, kamu apa ya Pak? Pelestarian hutan. Ada lagi apa? Hutan adalah sumber pencarian. Pencarian. Oke. Ada lagi? Eko apa Eko? Tahu? Ada yang mau disampaikan? Ada lagi? Kata orang? Radio? Ah, perlindungan hutan. Oke. Apa yang kalian sampaikan itu benar ya. Jadi gini, Pak Andi, sebenarnya apa hubungan ini sama yang ini? Kita bukan bahas hukum, tapi kita bahas hutan. Itu apa hubungannya? Oke. Jadi dalam suatu masyarakat itu ada khususnya di wilayah tertentu, khususnya kita di Kalimantan, itu ada kita kan lebih dekat tuh sama yang namanya hutan. Nah, contohnya kayak kalian yang ada di Leu itu kan banyak hutan, termasuk di Leu bahkan juga banyak hutan ya. Nah, jadi suatu ketika kalau di case yang ini tadi banyak sekali industri yang mau masuk yang dengan maksud untuk menjadikan industri ekstraktif salah satunya kelapa sawit. Nah, tapi di satu sisi hutan ini juga diperlukan oleh masyarakat lokal kan. Katanya tadi untuk cari ikan di sungai tadi, terus mencari sayur-sayuran dan lain sebagainya. Itu kan ya? Nah, tapi ini tuh nggak legal hutan milik masyarakat. Sehingga masyarakat itu mau menjadikannya sebagai hutan adat agar tidak sembarangan terekspos yang ini tadi. Nah, di satu sisi masyarakat itu mau, tapi bagaimana caranya? Nah, maka dari itu adanya pendekatan hukum adat tadi yang bisa menunjang untuk menjadikan ini sebagai hutan yang memang terlindungi atau legal secara hukum. Paham lah ya sih? Paham. Nah, jadi hari ini mau ngapain Pak Andi? Nah, karena kita konteksnya adalah tentang hukum adat dan hutan, maka kita akan cari tahu ya sebenarnya yang bisa jadi hutan itu secara hukum itu seperti apa. Nah, maka dari itu kalian akan saya bagikan ke dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi beberapa jenis hutan yang memang legal atau sah secara hukum itu dikelola oleh masyarakat ada dengan penegakan hukum adat. Paham ya di sini ya? Nah, ada pertanyaan Pak? Ada. Berarti Bapak bagi kelompoknya dulu lah. Ini tadi Bapak sudah buat cara bagi kelompoknya. Nah,
nanti karena kalian ini harusnya 19 orang atau minta satu kelompok nanti itu ada 4 kali 5 5 total 5 total 5 lah tapi maksimal kerja semua Ya. Oke, insyaallah. Kelompok pertama silakan. Terus kelompok kedua, bukan anggotanya, Hendri, ini nanti waktu gajinya aja atau bukan bapak yang gajinya ini? Sandra, terus kalian lagi Vicky, Anil, terus 5 lagi. Kita berdua. Ya, perhatikan penjelasan Bapak, biar pengerjaannya nanti sat-sat. Dengarin. Oke, sudah? Nah, di situ ada LKPD, ada bagian A sama bagian B. Dan tugas kalian hanya mengerjakan bagian B. Bagian apa? B. Ya.
Ini baca. Kemungkinan berubah menjadi tukang karena ketinggalan. Ini namanya apa? Talenta. Betul ya, jelas ya. Nah, nomor 3. Nomor 3 ini apa ya? Nomor 3 lihat. Ini awalnya hutan nih, berubah jadi tempat kaji. Lama-lama nanti dia ditumbuhin kayak macam jenis kayu. Terus juga biasanya kalau orang kayak itu dia dipanen sama karet atau apa gitu ya biasanya. Ini namanya apa nih? Enak lah. Karena lama-lama jadi hutan. Nah ini nomor 4 dengan mudah nih. Terus yang terakhir, paham ya? Paham ya? Oke, boleh dikumpulkan dulu. Nah, ini sultan dari tinjauan hukum adat masyarakat budaya. Nah, coba dengerin. Dari sini kesimpulannya ada apa nih? Ada berapa jenis hutan kalau misalnya kita melihat tinjauan hukum adat budaya dengan pendekatan peraturan gubernur ini ada berapa? 5. Sebenarnya ada 5 ya. Kalau di peraturan itu ada sebenarnya 6 itu kayak termasuk yang 5. Ada apa yang pertama kesimpulannya? Ada apa?